Salam terobosan. Ada satu ayat di Alkitab yang menunjukkan betapa banyak orang merendahkan dirinya sendiri. Saudara, ini mungkin sebuah keadaan, tetapi mari melihat dari sisi yang berbeda. Saudara, di dalam Hakim-Hakim 6 dikatakan, tetapi jawab Gideon, Tuhanku, dengan apakah ku selamatkan semua orang? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, mungkin hari ini ada begitu banyak orang yang menganggap dirinya kecil. Saudara mungkin berkata, aku sangat kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Saudara mungkin berkata, aku punya kemampuan sangat kecil, tapi bukankah di dalam Tuhan Dia berkata bahwa Dia akan membuat engkau sanggup melakukan apapun. Saudara, engkau berkata, saya tidak punya uang, keuangan saya sangat kecil. Bukankah Dia Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatu? Dan beberapa orang berkata, aku yang paling muda. Saudara, Alkitab berkata kemudaan tidak pernah menghalangi engkau untuk menjadi di atas rata-rata. Saudara, engkau berkata, saya masih muda, saya yang paling muda di dalam pelayanan, saya baru di dalam pelayanan. Saudara, ayatnya berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara, engkau berkata, tapi Bu, saya sangat tidak punya pengalaman. Mari berjalan bersama Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus mengajar kita dalam segala keadaan? Dan Dia memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Jadi tidak ada alasan untuk membuat dan menjatuhkan dirimu sendiri. Jangan ada yang menganggap engkau sangat kecil. Jangan ada yang membuat engkau sangat muda. Saudara, siapapun engkau, mari hari ini tahu bahwa di dalam kelemahan kita justru kekuatan Tuhan nyata. Di dalam kita tidak punya pengalaman, Alkitab berkata, mari datang dan aku akan memberitahukan kamu hal-hal yang baru, hal-hal yang belum kamu ketahui, hal-hal yang menuju kepada masa depan yang penuh harapan. Hari ini saya mau memanggil semua orang yang merasa muda. Sebuah penelitian berkata ada sebuah generasi, yaitu generasi Z. Saudara, dan mereka berkata ada beberapa ciri, saudara. Saudara, salah satunya mager, saudara ya, malas gerak. Tapi saya mau berkata, kita jangan pernah percaya dengan sebuah label yang ditaruh di hidup kita. Saudara, label tidak menentukan siapa kita. Tetapi apa yang kau bangun, apa yang kau makan, apa yang kau putuskan, apa yang kau pelajari, apa yang engkau lakukan, itulah yang membuat engkau menjadi seperti apa. Hari ini saudara, pada waktu orang berkata ini generasi Z, generasi yang mager, mari tunjukkan bahwa kita sangat suka membantu. Mari tunjukkan bahwa kita suka sekali bergerak. Kita turun menolong orang. Kita datang kepada papa mama dan berkata, Mama, ada yang saya bisa bantu. Saudara, bahkan mari tawarkan dirimu untuk saudara mungkin kerja di kantor dan berkata, Pak, biar dari kecil saya bisa belajar apa yang papa lakukan di kantor. Saudara, mari buka wawasan sebesar-besarnya. Dan siapapun saudara, jangan pernah berhenti. Kita tidak berhenti karena usia kita. Kita tidak berhenti karena keadaan kita. Kita berhenti kalau yang di dalam ini menyerah. Dan saya berdoa tidak ada seorang pun yang menyerah dan berhenti. Karena di depan masih sangat ajaib. Saudara, hal yang kedua. Mereka berkata inilah generasi saudara yang mudah galau. Saudara, dan dikit-dikit galau. Pada waktu orang berkata, ya kamu sangat jelek. Saudara, dia bisa merasa tertolak, dia bisa merasa sedih, dia bisa merasa tertekan. Tapi saya mau berkata buat setiap saudara, emosi kita harus dididik, hati kita harus dididik. Saya belajar mendidik hati saya dari sejak muda. Saudara, pada waktu itu saya selalu belajar berkata begini, ketika saya malas belajar, saya melihat, saudara, apa yang harusnya saya bisa lakukan. Dan kemudian saya berkata, oke, kamu malas belajar matematika, mari setengah jam belajar ya untuk membaca. Saudara, dan saya mulai membaca apa saja yang saya suka setengah jam. Dan kemudian saya berkata, oke,
Kamu sudah belajar dan kamu sudah membaca, kamu sudah bersukacita selama setengah jam, maka sekarang mari hadapi matematika. Saudara, kadang-kadang saya sangat malas saudara untuk menggambar. Pada waktu itu saya sekolah arsitek dan saya harus menggambar berhalaman-halaman, berlembar-lembar, berhari-hari dan seringkali tidak tidur. Saudara, dan setiap kali saya malas, saya mulai saudara. Saya memasang kaset khotbah, saya memasang saudara pujian, dan saya mulai saudara berkata menggambar adalah cuma nomor sekian. Tetapi saya sedang mendengarkan kaset, saya sedang mendengarkan khotbah, saya sedang memuji Tuhan, saya sedang berdoa, saya sedang berbahasa roh. Saudara, saya sedang berdeklarasi. Saya menggambar dengan berdeklarasi. Saya akan menjadi orang hebat, saya akan diberkati, saya cinta Tuhan. Saudara, saya membuat saudara sesuasana menggambar. Tidak lagi menyekam, tidak lagi meletihkan, tidak lagi menjadi saat yang saya membuat depresi, tetapi menjadi saat yang sangat menyenangkan. Karena apa? Hari itu saya bersama Tuhan. Saudara, sekali lagi emosi bisa ditentukan. Emosi bisa dilatih. Emosi bisa dididik. Demikian juga hati, demikian juga attitude, demikian juga saudara ya, yang namanya saudara atmosfer di sekitar saudara bisa dirubah. Saudara, itu seorang Jepang ateis yang bukan percaya Alkitab membuat saudara penelitian. Saudara, dia datang ke satu desa, saudara, dan dia mulai memperkatakan semua yang bagus. Semua yang bagus. Saudara, dia berkata ini desa bagus, ini desa yang baik. Dia kumpulkan orang desa dan dia mulai nyanyi saudara ya. Dia mulai saudara memberikan kepada mereka saudara acara-acara yang menyenangkan seperti pesta rakyat dan sebagainya. Saudara, dan dia buat di desa yang lain. Saudara, sama persis keadaannya, tidak jauh dari situ. Saudara, dia mulai pasang musik rock, pasang musik dangdut. Saudara, kemudian dia mulai saudara taruh di situ beberapa anak muda yang mengacau. Saudara, di situ ada motor yang bikin suara gaduh, dan dia sengaja saudara memberikan suasana yang sangat tidak nyaman saudara ya, dengan membuka klub kecil saudara, dan anak-anak muda nongkrong di situ. Saudara, setelah kurang lebih 3 bulan, maka dia mengecek udara, air, saudara, dan kesehatan mental penduduknya. Ternyata sangat berbeda. Saudara, di satu sisi, saudara, semua penduduknya bersukacita. Mereka menjadi sangat ramah. Mereka saling percaya, mereka bersukacita. Saudara, bahkan saudara, atmosfernya, udaranya menjadi jauh lebih bersih. Saudara, dicek airnya, molekul airnya semua berbentuk bintang dan menari. Saudara, sebaliknya desa yang satu, saudara, angka daripada kesehatan menurun drastis. Saudara, anak-anak mengalami batuk pilek, orang tua menjadi sesak nafas. Saudara, pemarah, kemudian yang mengerikan pada waktu dicek saudara udara, padahal itu di lingkungan yang sama. Saudara, ternyata sangat naik karbon dioksida. Saudara, kemudian pada waktu dicek bentuk molekul air, saudara, semua molekul airnya pecah. Tidak ada yang berbentuk bintang dengan utuh. Saudara, ini membuktikan atmosfer bisa diciptakan. Hari ini apa atmosfer di keluargamu? Hari ini apa atmosfer di hidupmu? Hari ini apakah engkau masih berkata aku yang terkecil? Atau saudara berkata aku bersyukur karena aku kecil? Maka Tuhan berjalan bersamaku, Tuhan menggendongku, Tuhan membawaku naik. Karena yang terkecil dalam kerajaan surga bisa menjadi yang terbesar demi kemuliaan Tuhan.